Teknik yang Ebel biasa pakai buat stand up apa tekniknya? Trioptri bang biasanya bang. Trioptri. Hati-hati bang ngomong masalah kucing bang. Lah lu yang ngomongin ini. Dah ganti materi. Saya ada materi lagi mas bang. Udah agak ini tegang ini gue nih. Sakit pala gue sakit. Iya. Selamat datang di Comedy Buddy. Karena setiap materi ada background story. Nah, di episode kali ini kita akan mengundang salah seorang komik yang kita tuh di challenge justru sama followers sama penonton. Viewers tuh bilang undang dia gitu. Pengen, bisa nggak ya dikombutin bisa dia? Bisa nggak ya dikombutin? Terus penasaran gimana sih cara penulisan dia? Karena dia tuh komik yang gila bisa dibilang. Nah, kita pengen tahu nih cara penulisannya kayak apa. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Ebel Cobra. Saya bilang kaki kanan ke depan, teman-teman cukup bilang jreng. Siap semuanya? Siap semuanya. Kaki kanan ke depan, jreng. Menurut gua beberapa perantau itu bang. Cukup materi. Iya. Habis itu. Cuma untuk penyemangat doang. Semangat ya bang. Iya Bel. Iya Bel. Tapi boleh bang bisa dikombutin di materi ini bang. Menurut gua sih beberapa perantau itu nyari tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya bang. Iya. Iya kan bang. Dulu sebelum saya tinggal di tempat tinggal saya sekarang ini bang. Saya tinggal itu di kosan yang harganya 300.000 bang. Lantainya papan, temboknya papan, temboknya triplek, atapnya bang matahari bang, panas bang. Saking panas aja kipas angin aja keluar bang nyari angin lagi bang. Udah gitu tempatnya tuh kecil bang. Dan di kosan gue ini setiap hujan itu setiap tahunnya tuh hujan bang. Setiap tahunnya hujan dan banjir. Setiap banjir itu selalu ada hewan-hewan bang. Ular bang terutama, ular kobra. Itu tuh selalu ada bang. Kenapa saya bilang selalu ada? Karena ada tanda di sini merah bang. Bekas kecupan saya tuh bang. Iya. Beda saya sekarang bang. Iya. Saya sekarang tinggal rumah bang. Harganya 600 juta. Ribu bang. Wih sekarang bang lantainya keramik bang. Temboknya beton bang. Atapnya bang. Kipas angin. Sekarang kalau orang datang ke kosan saya itu bang, saya suruh masuk. Ada orang masuk kan. Bang saya mau masuk ke rumah Abel nih. Mas silakan masuk. Tapi punya kode bang masuknya bang. Harus punya gaya kobranya bang. Iya bang. Bel, saya masuk ke rumahnya. Pakai kode dulu, gaya kobra. Wah, gaya kobra. Tapi ada bang datang ke kosan gua bang. Datang. Bel, saya masuknya. Pakai kode kobra. Nangis dia bang. Hah? Ya nangis. Kok bisa? Kenapa nangis? Kenapa nangis lu? Kan gaya kobra bukan bang. Saya beruang bang. Wah. Beruang, sehat. Itu bang. Berat nih kayak nyarinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gimana bang materi saya bang? Ebel Cobra. Alhamdulillah bang. Cukup mendalamin banget saya materi itu bang. Dalam hal strategi dan influencer lah bang. Influencer. Influencer. Jadi kita ngobrol serius ya Bel. Iya bang. Penulisan materi komedi kalau dari Ebel itu caranya gimana Bel? Kalau aku bang nulis bang. Yang kurusain dulu misalkan contoh. Yang dirasakan. Yang apa yang sedang dirasakan. Ebel kesel. Kesel. Oh resahkan. Iya. Kesel misalkan Ebel tuangin tuh. Seperti misalnya. Ambil contoh nih. Materi kos-kosan lagi. Menteri kos-kosan. Ya. Emang itu doang materinya. Itu doang yang ada bang. Itu doang yang buat saya. Atau gini bang. Saya pernah menuangkan satu materi yang saya pernah. Ini pernah saya bawa di kompetisi. Saya pernah nulis. Iya. Karena saya ini kan orangnya susah banget menghafal bang. Oke. Kesel tuh bang. Saya susah banget menghafal materi. Saya tulis materi. Ketika di atas panggung lupa. Padahal saya tuh selalu nulis tuh. Pagi saya nulis. Siang saya nulis. Malam doang nih. Saya ketiduran. Karena tipes bang. Nah. Karena seharian nulis. Bukan apa-apa kata saya. Nah itu. Berarti itu kesel tuh saya tuh. Sama sedih. tidak bisa ngapalnya itu ya. Di situ bang. Baru saya kasih sedikit apa namanya? Hafal. Bukan. Panser. Keresahan lah. Emosi. Bukan apa-apa kata saya ini di atas panggung ini. Saya sudah nulis.
Tapi entah kenapa tubuh dan otak saya ini selalu memancar teriakan. Lupakan materi, Bel. Berubahlah menjadi beruang tadi. Berubah. Nah itu materi. Tadi bener tuh secara keresahannya jelas. Keresahannya jelas. Dia tidak bisa menghafal. Saya adalah orang yang susah menghafal. Susah menghafal. Pagi makanya saya kalau misalkan kompetisi pagi saya nulis, siang nulis, Sore nulis, malam ketiduran. Ya, tipes. Karena kebanyakan nulis. Gitu. Padahal pagi itu nih saya naik nih. Saya benar-benar nulis materi. Tapi entah kenapa saya lupa. Di otak saya lupakan, Bel. Lupakan materi. Ganti dengan teriakan. Saya beruang. Iya. Yang keluar akhirnya saya beruang. Saya beruang. Nah itu hafal, Bel. Ini baru diingat nih. Diingetin. Baru diingat. Ini kan materi yang waktu 2018 itu ya, Iya, waktu kompetisi. karena diingetin, Bang. Saya ini tipikal yang kita habis ngobrol tertanya lagi, Bang. Lupa saya. Okay. Bel ada nggak materi tentang lupa ingatan gitu? Ada, Bang. Nah itu ingat. Nah, inget. Nah ini karena diingetin, Bang. Harus diingetin. Ya. Ini lupa nih saya sekarang nih. Saya siapa sebentar? Jadinya apa ODGJ nih. Nah, Bel, apa yang membuatmu akhirnya masuk ke dunia stand up? Apa dulu? Kan misalnya kan kita biasa kalau Regen kan bisa kayaknya ini aku nulis komedi kayak gini gitu. Pertama, Bang, saya tuh karena kan saya kan di perantauan nih. Saya ngeliat ada satu orang yang celetuk gini, Bel. Lu lucu, Bel, katanya. Cuman lucu di tongkrongan. Coba lo belajar stand up katanya. Itu 2015. Di mana itu lagi di mana? Itu di Cawang lagi jualan koran tuh. Hah? Lagi jualan koran. Lagi jualan koran, lagi event-event musik pasti ada temen tuh. Kan saya kan disuruh, "Bel, angkat ini." "Wah, masa angkat ini sih? Kenapa nggak angkat mbaknya?" kata saya. Banyak ketawa langsung. Nyeletuk gitu. Sini ikut stand up aja, stand up apaan tuh kata saya. Stand up apaan sih? Lihatlah di warnet. Bang nonton stand up, Bang, nonton stand up gitu. Lu ngomong sama penjaga warnet ya, Mas? Iya. Mau nonton stand up, Mas? Iya, masuk aja, Mas. Ketik stand up katanya. Klik stand up. Kok nggak bisa waktu itu? Belum bisa. Ngoperasiin YouTube Belum gitu. bisa, belum bisa. Oh, terus dibantu sama abang-abang itu. Warnet itu. Ini Bang stand up. Yang lu tonton siapa waktu itu? Persetegup, Gay Pamungkas. Oh, makanya lu ada ekot-ekot juga ya? Iya. Karena lu pertama kali nonton stand up adalah Pras Teguh dan Gay Pamungkas. Itu. Gitu. Ah, bisa nih gua nih melucu di sini nih, cuman gerak gini doang. Cuman keren Oh, jadi menurut lu Pras Teguh sama Gay Pamungkas itu modal gerak doang? Ya juga gitu maksudnya. Tadi ada juga ada Kan kau yang bilang tadi. struktur penulisannya juga, Bang. Iya. Struktur penulisannya bagus dia. Tapi kan Bisa lah. saya ini punya kekurangan nih. Dalam hal Bisa lah orang cuman gerak gitu doang ya. bukan gitu maksudnya. Ada penulisan dia, Bang Pras tuh ada penulisan. Gorila nih. Kesel banget aku. Tadi kan lu yang bilang. Kesel banget aku. Gini, Eh, Bang Pras tuh ada penulisannya, tambahin ekotnya. G juga. Bang G juga bagus banget penulisannya, pembawaannya, gerakan tubuhnya. Nah saya cuman bisa Gerak doang. gerak doang nih. Nah itu kelebihan itu yang saya harus iniin. Harus. Walaupun penulisan saya misalkan berapa bait, Bang, saya jadi tulis itu saya, Bang, gini, Bang. 1 2 3 setup punchline. Oke. jadi 2 3 itu apa? Setupnya? Setupnya misalkan apa gitu. Cuman 3 kata apa? 3 kali apa, bukan 3 kata 3 sih. kalimat, 3 bait. 1 dia 3 bait gitu, 2 3 gitu. Punchline nih. Punchline. Setup lagi ini gitu, Bang. Dan caranya saya menghafal itu ya di video, Bang, biar saya ngeliat tuh. Oh, gini gua. Oh, ntar nih kalau di atas panggung gua bisa tambahin gini nih. Oke. Itu langsung berimajinasi sendiri. Di atas panggung tuh, di imajinasi. Oh. Itu trik saya, Bang. Jadi triknya gitu. Iya. Nah, ini kan berarti Ebel kalau misalnya bermasalah sama ini paling lama Ebel stand up berapa lama? Cuman 15 menit, Bang, 10 menit. Nggak kuat aku kalau 20 30. Itu nggak bisa tuh. Nggak bisa, Bang, otakku langsung. Waktu itu pernah bikin show kan? Overdosis. Overdosis kan cuman 15 menit itu hilang semua materi, Bang. Hah? 10 menit hilang semua, udah pasrah aku. Jadi di atas panggung ngapain? Pesta. Ya Allah. Hilang 10 menit, Bang. Kenapa di atas panggung pesta? Hilang, Bang. Hilang aku tuh. Tapi nggak apa-apa sebenarnya Bel kalau lu mau bawa catatan mah. Sudah Ebel bawa catatan, tapi ketika melihat catatan nih, Bang, pandangan ke catatan dan masuk ke sini, ini tuh sudah buyar, Bang. Udah buyar semua. Udah nggak inget lagi dengan Udah nggak catatan-catatan ingat, itu ya? nggak ingat. Udah lepaskan, Ebel, lepaskan aku di otak ini, tubuh ini bergetar semua. Kamu adalah Joko. Sampai segitunya, Bang, saya, Bang. Makanya saya sekarang nih, ketika saya nanya sama siapa gitu,
Kalau diundang orang berapa menit? 5 menit atau 10. Kalau di atas 15 saya mohon maaf. Makanya saya nggak pernah stand up kemana-mana bang. Tapi lu punya materi yang buat corporate gitu? Ada bang. Karena kan bisa dibilang kalau kayak corporate kita asal-asalan kan kalau di corporate kan pasti kan susah. memuja bang. Saya kan ibaratnya memuja lagi kalau bahasanya. memuji kan, nah corporate misalkan diundang BCA Banjarmasin, wah luar biasa banget. Gimana? Wih, saya senang banget diundang BCA Banjarmasin ini. Sudah kalau ditulis ini tubuh saya ini semuanya BCA Banjarmasin. Apalagi Pak Hirawan nih, Pak Hirawan Banjarmasin nih. Waduh, di rumah Pak ada bingkai Bapak nih. BCA Banjarmasin, Ebel cinta Bapak. Gitu-gitu, Bang. Tapi bohong, Pak. Kalau dikasih gitu, Pak. Karena bayaran Bapak kurang nih. Dulu tambahin gitu, Bang. Canda ya, Pak. Tambahin makanya, Pak. Kadang gitu, Bang. Tapi ada materinya? Maksudnya selain itu ada materi stand up? Lalu saya masukin, kalau misalkan di Banjarmasin, saya kangen Banjarmasin, Pak. Ini pasti soto Banjarnya tuh, soto mama saya tuh, Bang. Materi itu. Bang. Karena saya diundang cuman beraninya di Kalimantan, Bang. Sisanya saya nggak berani kalau corporate di Jakarta. Aduh, deg-degan saya, Bang. Tapi pernah? Belum pernah sekali tapi bikin kecewa ini. IO-nya? IO-nya. Kenapa? Jadi itu diundang sama Acara Karang Taruna. Karang Taruna. Itu. Diundang Karang Taruna. Diundang Karang Taruna. Saya Di Jakarta. Di Jakarta. Ebel bahas. Kampung Kalimantan. Nah, orang kan nggak relate tuh. Nggak relate. Udah 3 menit, 5 menit saya balik saya Pak. Dan selesai Kan Ebel ngomong di panggung gitu. Iya. Pak, nih saya mohon maaf Pak, saya balik aja Pak. Saya kayaknya salah diundang nih Pak. Karena saya kaget ini, kirain saya anak muda, ternyata bapak-bapak ini di atas sudah rata kata saya. Itu semua orang tua semua. Terus saya gini aja bapak pasti nggak ada ketawa dong. Sudah. Terus kan ketawa tuh. Gak ada ketawa bang, bapak-bapak tua bang. Pak saya pernah begini loh Pak, saya nggak ada ketawa Pak, saya pernah gini. Ada ketawa sayang. Terus gitu. akhirnya Ebel Grab langsung. Wah, pulang saya. Mas ini duitnya gimana? Buat bapak-bapak yang ujung-ujung aja deh. Nggak bisa deh kata saya. Nggak diambil? Nggak ambil bang. DP-nya tapi? DP-nya 2 juta. Bayarannya 7 juta. 7 juta. 5 juta kagak saya ambil. Saking malunya saya mah. Itu pertama kali. Tapi 2 jutanya udah buat Ebel? Iya buat Ebel. Buat minum obat lah. Iya. Minum Memperbaiki psikis ya. Memperbaiki psikis. Kena mental. 2 hari bang, 3 hari saya nggak bisa ngomong bang. Di panggung ngomong saya pamit lah Pak ya gitu ya di panggung. Kalau diundang sekarang. Teknik yang Ebel biasa pakai buat stand up apa tekniknya? Dioptri bang biasanya bang. Trioptri. Apa? Lucu nggak lucu? Lucu gitu bang. Lucu nggak lucu? Lucu. Nggak lucu. Nggak lucu? Lucu. Nah, Rule of 3. Ya, Rule of 3. Oh, trioptri ini basket. Setup dulu, aduh kasih ini. Ebel sering bermain dengan rule of 3. Itu doang saya mainin bang. Selain itu ada lagi nggak? Sebenarnya kan banyak nih teknik stand up yang bisa Ebel, yang cocok buat Ebel. Contohnya Little Man in Big Situation. Betul. Main situasi. Main situasi misalnya. Saya pernah udah nyoba bang main situasi bang. Tapi nggak bisa, nggak berhasil bang. Berarti teknik kebanyakan sering rule of 3. Rule of 3 bang. Rule of three. Ya, rule of 3 saya pakai itu terus. Karena saya tahunya ini doang. Oke. Maksudnya saya pernah mencoba tapi nggak nyaman bang. Saya cuma bisa gini doang baru ganti setup lagi. Ebel sadar nggak kalau format stand up Ebel ini absurd? Memang saya tahu bang. Oke. Saya tahu saya absurd, saya tahu tapi saya caranya tuh saya memperjelas materi saya itu dengan cara dialog saya bang. Makanya harus diapalin. Diaminin aja lah ya udah ya. Iya kalau misalkan nggak lucu diaminin udah. Cari cara lain. Yang penting udah nggak ketawa udah itu. Pesan Grab tadi. Udah trik saya mah gitu doang. Coba Ebel kasih premis ke kita berdua ini kan master of combat. Iya, siap. Ebel kasih ke kita premis, nanti kita olah materinya. Nanti materi itu bisa buat Ebel bawain di corporate yang ini. Nanti kan Ebel juga kan orangnya tipenya harus nonton kan. Iya. Nanti Ebel tinggal nonton ini buat iniannya. Buat apalan. Buat apa lainnya? Oke. Boleh siap. Apa Ebel ada Apa? premis yang belum Premis jadi? apa? Baru-baru hari ini. Baru hari ini. Baru hari ini. Saya Beberapa hari ini. Beberapa hari ini saya baru saja membeli kucing bernama Coco. Oh. Oke. Adopsi kucing. Adopsi kucing untuk istri saya. Oke. Sikat bang. Apa anjing? Apa yang mau disikat? Udah bikinin komputin itu.
Kombutin itu. Lu kan cuma cerita pengalaman, kita kan nggak tahu keresahannya Ya, apa. cuman gua kesel. Iya, keresahannya apa? Kalau Iya. misalnya gitu juga saya juga udah, baru beli motor ya Mio. udah. Iya, Sikat udah bang, orang ya kan enak susah. ngobrol sama gua. Udah. Mau kombut, Bang Regen, gua habis beli kaos. Ah. Ayo Bang, Ayo, mantan Bang. begitu. Udah, ya Semua udah. orang. Saya baru beli jilbab untuk ibu saya. Ayo, Ayo, bang, Bang. gimana? Gitu Coba. semua. Udah siap. Keresahannya apa? Punya kucing itu. Cuman gitu. Ketika kecil kucing itu lucu. Oke. Cocok ini kecil lucu. Nah nggak kebayang kalau misalkan dewasa seperti apa gitu. Apakah masih seperti kecil? Dia ini? apa ketika dia apa? Seperti dewasa. No, ketika dia dewasa. Iya. Apakah masih selucu masa kecilnya dia? Cocok cowok apa cewek? Cowok sekarang. Cowok. Ah, cowok sekarang. Cowok Cowok sekarang gimana sih maksudnya? Cowok. Cowok cowok. Jangan cowok Jangan sekarang. cowok sekarang. Kalau cowok sekarang kan masa depan kita nggak tahu ntar tiba-tiba Iya. jadi cewek. Bang hati-hati bang ngomong masalah kucing bang. Lah lu yang Diserang ngomongin. ini. Dah ganti materi deh. Nggak ada, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah pokoknya kan lu yang lempar ya. Kalau kita cuman bantu lu. Kalau diserang lu bukan gua. Saya cinta cocok. Lah, ya lu cocok doang, tapi lu mau menertawakan kucing kan lu niatnya. Abang mau menghina kucing kan? Menghina Nggak cocok kan? ada. Ini cocok. Tidak ada. Nggak ada. Kita cuma mau bikin Kita mau mati. coba- Ganti materi bang, ganti materi. Kan aku bahas cocok. Enggak kan lu yang pengen menertawakan kucing kan? Enggak jadi. Yaudah gini aja nih, ini kasih sudut pandang ya. Ini Iya. aman nih. Aman. Coco itu kan kita bilang kucing. Kucing. Kok takut dewasanya tidak selucu waktu kecil? Iya. Ini kan apakah pertumbuhan kucing sama kayak orang manusia? Manusia pada Nah. lainnya. Nah, Karena saya dulu waktu kecil itu saya imut-imut. Imut-imut, Nah, iya. Pas gede Jadi cocok. Apa kasih alpan aja. Kita kasih alpan jangan Iya. sampai orang nunggu. Iya. Jangan Iya. sampai orang nunggu ini bang. Iya, bagus, Alpan. bagus. Alpan aja. Alpan. bagus. Iya, betul. Jangan sampai gitu. Jadi lu Orang bilang, nunggu. saya jujur saya punya kucing kecil sekarang umurnya 4 bulan 4 dan bulan. itu lagi imut-imutnya. Imut-imutnya. Gitu. Saya takut ini kucing saya kalau beranjak gede jadi nggak imut lagi. Betul. Karena saya dulu Waktu kecil, kecil, karena Ebel waktu kecil itu imut-imut. Pas gede jadi cocok. Nah, Nah. gitu kalau mau. Langsung ngeong gitu. Gitu. udah. Gitu ya Dan kan? pertumbuhan orang dewasa kalau manusia kan ada banyak berubah. Kayak misalnya suara makin besar, Suara ngebas. terus sunat, Nah, terus mulai ganjen sama cewek. mulai ganjil, minta beli motor. Minta beli motor. pesawat. Naik pesawat. Jangan kejauhan. Jangan ke pesawat sampai sana dulu. dulu. Kan bisa. Nggak kebayang kalau misalnya tiba-tiba Coco minta beli motor sama saya. Nah, itu. Dialog tuh. Coco Dialog. sama Ebel. Gimana? Gimana coba? Nah, Ebel jawab. Cocok. Nah, marahin. Bukan marahin, tapi agak membentak Menegur. sedikit. biar Menegas. Menegaskan bahwa kamu tuh masih muda. Masih muda. Cocok. Jangan pernah membeli itu, nggak Iya. boleh. Nah, karena Duit nggak ada, cocok. jangan, karena kucing nggak punya SIM gitu kalau Oke, cocok, nggak boleh. karena bikin SIM kucing repot. Karena bikin SIM kucing repot. Nih bayangin kalau misalnya kucing harus ke Samsat. Iya. Bukan ke Samsat, ke Satpas berarti. Satpas. Satpas. Ini aman gak nih bang? Aman lah iya. Oh, iya. Satpas mau bikin SIM. Oh Satpas ya? Satpas kalau Satpas dia datang. 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 Dianterin kan nih sendirian aja berarti? sendirian lah. Kalau udah gede. Udah gede, udah dewasa, udah ya dewasa, kan? Iya kan? Udah bisa beli itu dia Yupi. Yupi, betul. Kan? Penonton agak udah gini nih penonton udah agak ini bang. Agak apa nih? Dia Nunggu, dragging. Nunggu nih dragging nih. Kita kasih apa? Kita kasih apa nih? Harusnya tadi tuh pas inian. Pas Ebel marahin, coconya ngambek. Gitu coba. Nah, ngambek, lapor ke istri Ebel. Lapor ke istri Ebel. Nah, ngobrol sama istri Ebel siapa namanya? Silvi. Silvi. Kucing nangis. Ebel Mi. si ininya Coco ngelapor, ngelapor. lapor sambil nangis. Kenapa cowok kata istri? Kata Silvi. Kata Silvi. Mimi. Kalau Coco Cocok kalau nggak dikasih Motor. cocok keluar dari sini. Penjaga satpam lewat. Menjaga satpam. Satpam nggak perlu dijaga, biar dia yang dijaga, bukan penjaga satpam. Nggak ada penjaga gerbang yang dijaga oleh satpam. Nggak ada satpam dijagain, nggak usah. Nggak ada penjaga satpam. Iya. penjaga satpam nggak ada. Mulai nggak jelas ini kata satpam nih. Orang mau komputin yang bener kemana-mana nih materi. Udah apa yang bawa nih? Ya udah tuh tadi tuh kan pertama
sama kucing takut dewasa Iya. gitu. Karena kalau misalkan kucing semakin dewasa takutnya udah nggak imut gitu. Karena gue nggak siap ngelihat Coco pulang nongkrong mulutnya bau amer. Iya. Bisa begitu. Misalnya. Iya. Makin dewasa gitu terus gua nggak siap lihat Coco abis nongkrong di kantongnya ada rokok dua batang. Iya. Gitu-gitu. Kantong bajunya coklat-coklat gitu. Bisa dibegituin. Karena jujur gue tuh pengen Coco itu jadi kucing berprestasi. Karena Ebel adalah orang yang putus sekolah. Makanya Ebel nggak pengen Coco juga putus sekolah. Makanya Ebel rencana Coco itu kalau bisa masuk S3 apa. Coco emang terlihat dari kecil udah pinter. Buktinya beberapa kali disuruh apa-apa dia Dia ngelit. Coco, Beli ketumbar. beli dia. Coco, beli mie goreng. Beli. Balik cuma nangis dia. Kenapa? Duitnya kurang. Apa kita kasih Alvan aja? Enggak, jadi kalau misal tambah kalau gitu balik nangis. Kenapa? Ternyata Coco beruang. boleh Alvan itu. Boleh. Aku suka pakai gitu-gitu, Bang. Aku suka gitu-gitu. Kalau mau nggak gini aja, Coco lagi jalan tiba-tiba teriak, di dalamnya keluar beruang. Itu mah berlebihan, Bang. Itu berlebihan. Itu Berlebihan itu. Gak masuk akal itu. Masuk akal. Ini bener udah tadi. Tertahan gini, set langsung. Masa teriak keluar beruangnya Bel? bukan Keluar apa? Udah. Keluar apa? Keluar apa emang Bel kalau teriak? Keluar sunu. Pak Sunu. Pak Sunu beneran warga lagi. Gua Pak Sunu sahabat saya, Pak Sunu. Pak Sunu, Orang Pak Sadia. Pak Sunu baik orangnya. Ya, siap, Bel. Saya ada materi lagi, Mas, Bang. Udah agak ini tegang ini gue nih. Sakit pala gue sakit. Iya. Denger. Salam sama Coco ya. Salam sama Coco. Siap. Sekarang udah bisa apa Coco? Bisa. Bisa apa? Hah? Apa itu? Manggil. Oh, bisa manggil. Kucing yang manggil. Manggil kucing. Oh, iya dah. Kalau saya mah samperin juga dia, Coco. Oke. Terima kasih ya Bel ya. Kata saya gitu. Ya, itulah proses penulisan Cok? dari Kata saya. masih lanjut ya kalau lagi mau closing. Terima kasih banyak ya Bella udah datang ke Bang, Kombut makasih, ya. Bang. Sukses terus untuk Kombut. Semoga bisa bikin show Show. spesial Kan ada show. rencana mau bikin show enggak? Belum. Oh, 10 mudah-mudahan. menit, 15 menit aja saya udah deg-degan. Kemarin ke psikolog dibilang apa? Kemarin psikolog bilang, ini mah nggak ada kekurangan ini mah. Cuma kekurangannya tolol doang. Sampai ketemu lagi di Komedi Mandi. Karena setiap materi ada background story. Wuh.